Oke. Nah, minggu ini kita akan membahas mengenai 4 tahap kejatuhan manusia. Sebelum kita lebih jauh membahas soal 4 tahap kejatuhan manusia ini, kita review dulu apa yang sudah kita lihat minggu yang lalu. Minggu yang lalu, kita melihat bahwa tahap kejatuhan manusia ada 4. Yang pertama mulai dari Adam ketika dia salah makan, dia menentukan pilihan hidupnya sendiri ya melalui pasangannya Hawa. Dia menentukan pilihan hidup sendiri sehingga jauh dari rencana Allah dan Adam gagal. Yang kedua, manusia jatuh lagi melalui anaknya yaitu Kain. Nah, ini akan kita bahas sore hari ini. Nah, lalu tidak hanya sampai di sana, kita juga akan membahas mengenai tahap ketiga yaitu ketika Nuh jatuh di dalam dosa. Jadi Nuh itu juga gagal. Meskipun di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 berkata bahwa Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah. Tetapi sebenarnya Nuh juga gagal. Teman-teman sekalian, kita perlu mengetahui ini agar kita bisa belajar dan kita bisa berhati-hati. Terakhir adalah kejatuhan manusia sampai pada puncaknya yaitu Menara Babel, di mana manusia bukan lagi melanggar perintah Allah, manusia bukan hanya sekedar melupakan Allah, tapi di Menara Babel manusia menantang Allah. Wah, mereka mau menjadi sama seperti Allah, dan jangan lupa di episode kita 2 minggu lalu, kata sama seperti Allah pertama kali kita lihat dalam kitab Yesaya pasal 14, yaitu ketika Lucifer mau menyamai Allah yang maha tinggi. Nah, kita harus berhati-hati di sana karena manusia jatuh bukan semakin baik, tapi semakin jahat dan semakin menantang Allah. Untuk itu, kita harus hidup di bawah terang Allah dan hidup di bawah kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tepat. Nah, Adam, teman-teman sekalian, saya cepat saja, karena kita sudah bahas minggu lalu, dia makan buah pengetahuan baik dan jahat yang Allah tidak anjurkan. Yang Allah haruskan mereka makan buah pohon kehidupan. Tapi karena mereka salah makan, akibatnya apa? Satu adalah roh mereka mati. Dalam Efesus 2 ayat 5 mengatakan, manusia mati oleh kesalahan-kesalahan. Jadi teman-teman sekalian, hasil dari manusia jatuh dalam dosa adalah manusia jatuh dan manusia jauh dari Allah. Ya kan? Manusia mati rohnya. Yang kedua adalah jiwa mereka tercemar. Teman-teman sekalian, bukan hanya roh manusia yang jauh dari Allah, bahkan roh manusia tidak lagi mau mengontak Allah. Tapi jiwa manusia, ingat minggu lalu jiwa manusia terdiri dari 3 bagian. Pikiran, perasaan, dan kemauan atau tekad. Juga tercemar. Sehingga pikiran manusia, ya kan, pikiran yang jauh dari Allah. Hati manusia, hati yang jauh dari Allah. Emosi manusia menjadi emosi yang tidak terkendali. Mari kita lihat selanjutnya. Yang ketiga adalah tubuh manusia mengandung dosa. Ya kan? Sehingga mau tidak mau, kadang-kadang dosa telah merusak kita. Roma 7 ayat 17 mengatakan dosa ada di dalam kita. Akibat yang keempat, wah sangat banyak akibat dosa ya, bukan hanya satu. Totalnya ada banyak, ada 7 tepatnya. Yang keempat adalah terbentuk menjadi manusia berdosa. Jadi teman-teman, ketika orang mau dia baru lahir, mau dia sudah berumur, manusia terbentuk dari dosa menurut kitab Roma pasal 5 ayat 12 dan 19. Karena kejatuhan, maka manusia menjadi orang yang berdosa. Bahkan manusia adalah dosa. Lanjut, manusia berada di bawah kutukan Allah. Hasil dari dosa, teman-teman, kita ada di bawah kutuk Allah. Makanya kita bersyukur Tuhan telah mati bagi kita, supaya kita dilepaskan dari segala kutuk. Efesus pasal yang kedua. Yang kelima, 6. Manusia diusir dari Taman Eden. Ya kan? Jadi manusia tidak lagi bisa menikmati segala hal yang berasal dari Allah. Karena manusia berdosa. Jadi tidak heran, teman-teman, kalau kita habis berbuat sesuatu yang dosa, berbuat sesuatu kesalahan, jangan heran kenapa kok batin kita rasanya tidak nyaman. Kenapa kita rasanya tidak damai? Karena kita telah jauh dari hadapan Allah. Tidak bisa lagi mengambil Tuhan sebagai kenikmatan kita. Tidak bisa lagi mengambil Tuhan sebagai damai sejahtera kita. Sama seperti Adam dan Hawa tidak lagi bisa menikmati buah-buahan di dalam Taman Eden. Mereka diusir keluar. Ketika kita berdosa, kita jauh dari Allah, dan kita tidak ada di hadapannya. Sehingga kita tidak hidup di dalam damai sejahtera. Itulah hasil dari dosa.
Yang terakhir, teman-teman, adalah maut. Kita lihat minggu lalu, kitab Kejadian dibuka dengan sangat baik. Penciptaan manusia, Allah mengatakan sungguh amat baik. Tapi di dalam perjanjian lama, kitab Kejadian pasal yang terakhir, berakhir dengan peti mati atau kematian. Itulah akhir dari manusia yang berdosa. Tidak ada harapan, tidak ada jalan. Ujung dari manusia yang berdosa adalah maut. Maka kita harus sangat bersyukur setiap hari Tuhan. Kita mengingat Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kita. Kita harus bersyukur karena di sana kita dilepaskan dari maut. Teman-teman, diingatkan sekali lagi bagi yang mau bertanya, bisa bertanya via chat. Ya, ini kita masih dalam review minggu yang lalu. Minggu ini, teman-teman, kita sudah maju melihat bahwa kejatuhan manusia, kondisi manusia bukan makin baik, tapi kondisi manusia justru makin jahat. Kita bisa melihat ada kejatuhan Kain. Ya kan? Ketika Adam dan Hawa sudah jatuh, anaknya juga jatuh. Ini adalah semua hasil dari iblis yang masuk ke dalam manusia. Dosa yang masuk ke dalam manusia membuat dosanya makin bertambah, dan bertambah. Baik, kita pertama-tama melihat latar belakang kejatuhan Kain. Apa background-nya? Mari kita lihat. Pertama, dalam kitab Kejadian pasal 3, Allah telah berkata kepada Hawa, Adam dan Hawa ya, bahwa mereka akan punya keturunan dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Dan keturunan mereka ini, atau keturunan perempuan, akan mengalahkan iblis. Nah, Hawa berpikir bahwa keturunannya anak yang lahir nanti yang justru akan mengalahkan iblis. Padahal bukan itu. Ya kan? Adam, ketika dia tahu bahwa manusia itu jauh dari Allah dan ujungnya adalah maut. Tetapi ketika Tuhan memberikan binatang untuk menggantikan manusia. Jadi binatang yang dalam kitab Kejadian pasal 3, ketika manusia jatuh dalam dosa, kan kita ingat manusia buat daun pohon ara, menyemat daun pohon ara menutupi ketelanjangan mereka. Tapi itu bukan jalan Allah. Jalan Allah adalah harus ada darah yang dicurahkan untuk menebus manusia. Untuk itulah Allah pertama-tama menyembelih ya kan bagi manusia hewan untuk menggantikan manusia yang berdosa. Jadi prinsip Allah adalah mempersembahkan kurban. Harus ada darah yang dicurahkan. Harus ada darah yang diberikan untuk menutupi dosa manusia. Itulah mengapa sampai hari ini kita mengingat tubuh dan darah Tuhan. Karena Tuhan telah berkorban bagi kita dan darahnya bukan hanya menutupi, tapi puji Tuhan, darahnya membasuh bersih setiap dosa dan pelanggaran kita. Nah, akhirnya Adam yang menerima keselamatan dari Allah menyebut istrinya Hawa. Hawa artinya ibu dari semua yang hidup. Puji Tuhan. Manusia yang harusnya mati menemukan kehidupan. Dari siapa? Dari Allah. Teman-teman kita pun sama. Ketika kita harusnya mati, kita harusnya binasa, tapi kita juga beroleh hidup yang kekal. Nah kan, ketika Hawa memiliki anak, dia menamakan anaknya adalah Kain. Nah, Kain artinya aku telah mendapat seorang anak dengan pertolongan Tuhan. Kita bisa melihat di sini Hawa sangat sukacita. Ya kan, dia bukan senang karena mendapatkan rumah, dia bukan senang karena balik ke Taman Eden, tapi dia senang karena dia telah mendapatkan anak laki-laki. Alasan Hawa senang adalah dia berpikir bahwa ketika Allah mengatakan keturunan perempuan ya kan, akan mengalahkan iblis. Dia berpikir Kain yang akan mengalahkan iblis. Sebenarnya bukan itu. Keturunan perempuan yang dimaksud dalam Kejadian pasal 3 adalah Tuhan Yesus sendiri yang lahir 4.000 tahun setelahnya. Nah, ini latar belakang kelahiran Kain. Teman-teman sekalian, Kain ini, ya kan, seperti yang kita tahu, dosa sudah masuk ke dalam manusia. Ketika dosa masuk ke dalam Adam dan Hawa, begitupun juga ke dalam Kain. Penyebab Kain jatuh ada dua hal. Yang pertama, iblis telah bekerja di dalam Kain. Teman-teman sekalian, iblis ada di dalam setiap manusia. Ketika Adam dan Hawa sudah menerima keselamatan, sudah mengenal siapa Allah, tapi Kain justru mengikuti pekerjaan iblis yang ada di dalam dia. Ini artinya teman-teman, hari ini tidak peduli serohani apa orang tua kita, hari ini kita perlu juga belajar Alkitab secara pribadi.
Supaya apa? Supaya iblis tidak leluasa bekerja di dalam kita. Hari ini iblis sangat banyak merusak orang muda, termasuk Anda dan saya. Untuk itu mari kita sangat berhati-hati. Iblis ada di dalam Kain, membuat Kain apa? Seperti yang kita sudah bahas di Instagram, membuat Kain percaya bahwa yang dia lakukan itu benar. Sehingga Kain tidak mau lagi mengikuti apa yang Allah kehendaki. Nah, sebentar kita akan bahas lebih lanjut. Jadi pertama, penyebab Kain berbuat dosa adalah dia mengikuti iblis. Yang kedua, selain dia mengikuti iblis, dia juga menolak jalan keselamatan. Kita melihat manusia dengan sombong, Kain dengan sombong menolak jalan penyelamatan Allah. Di sana di dalam kitab Kejadian pasal 3, Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang yang tadi kita bahas. Artinya Allah sebenarnya mau manusia itu, kan manusia sering berdosa. Nah, dosa manusia ini harus ditutupi dengan darah. Itulah sebabnya dalam Perjanjian Lama sangat banyak kurban. Kan, khususnya dalam kitab Imamat. 5 kurban utama ada dalam kitab Imamat. Karena Allah menghendaki manusia mempersembahkan kurban memang. Allah menghendaki manusia menutupi dosa-dosa mereka dengan mempersembahkan kurban. Hari ini karena Yesus sudah mati bagi kita, maka tidak ada lagi kurban yang harus kita bakar ya. Tidak perlu lagi beli kambing atau tidak perlu beli domba ya kan. Cukup dengan kita berdoa, mengaplikasikan darah Tuhan, darahnya selalu segar, membasuh bersih setiap dosa dan setiap pelanggaran kita. Teman-teman sekalian, tetapi Kain tidak mau percaya akan perkara ini. Bedanya adalah Habel itu percaya. Teman-teman sekalian, kalau Anda ingat, di dalam Alkitab sebelum zamannya Nuh, orang itu tidak ada yang makan daging. Karena perintah Alkitab adalah orang harus makan buah-buahan. Tidak ada dalam Alkitab manusia itu makan daging sebelum zamannya Nuh. Jadi, apa yang jadi Kain kan punya profesi dan Habel ya, adiknya ya, saudaranya. Nah, si Kain ini punya profesi sebagai apa? Sebagai petani ya kan, dia adalah seorang yang bercocok tanam, mendapatkan hasil dari bumi. Nah, itulah yang menjadi makanan manusia sebenarnya. Tapi Habel unik. Habel tidak mengerjakan sesuatu bagi hidupnya, atau Habel tidak bercocok tanam, dia malah menggembalakan domba. Ngapain coba ya kan? Domba itu tidak bisa dimakan, tidak boleh Allah tidak menyuruh manusia makan hewan pada saat itu. Allah menyuruh makan buah kan. Allah tidak ada catatan dalam kitab Kejadian sebelum zamannya Nuh, sebelum pasal 6, tidak ada catatan manusia itu makan binatang. Ini mungkin sesuatu yang baru ya, tapi itulah kata Alkitab. Lalu ngapain si Habel itu pelihara domba? Kan pelihara binatang untuk apa? Kita bisa melihat Habel mengetahui jalan keselamatan Allah. Habel tahu bahwa manusia harus mempersembahkan kurban. Habel tahu bahwa manusia harus mempersembahkan sembelihan kepada Allah. Itulah sebabnya dia pelihara sesuatu bagi Allah. Kain berbeda. Dia bercocok tanam adalah bagi kehidupan. Dia bercocok tanam adalah bagi kepentingan manusia. Tetapi Habel berbeda. Karena dia mendengar bahwa Allah butuh sembelihan. Jalan keselamatan Allah melalui kurban. Harus ada darah yang tercurah. Anda potong wortel tidak akan keluar darah, teman-teman. Tapi ketika kita menyembelih hewan, keluarlah darah. Dan darah inilah yang menutupi dosa-dosa manusia. Di sini kita bisa melihat, nah nanti boleh bertanya mungkin agak bingung ya. Tapi di sini kita bisa melihat Kain adalah orang yang hidupnya kepada Allah. Habel adalah orang yang hidupnya kepada Allah. Dia bukan hanya hidup kepada Allah, tapi dia juga hidup bagi Allah. Seluruh hidupnya, pekerjaannya, usahanya adalah bagi Allah, bukan bagi dirinya sendiri. Karena dia mendengar jalan penyelamatan Allah. Kita sangat yakin Habel bisa memelihara hewan ternak karena diberitahu oleh orang tuanya. Karena Adam dan Hawa telah mendapatkan jalan keselamatan dari Allah melalui kurban. Maka Habel pun mengikuti dengan tepat. Tetapi Kain berbeda. Kenapa Kain berbeda? Karena iblis bekerja di dalam dia. Kita percaya Habel juga pasti ada iblis di dalam dia. Tetapi apa yang membuat dia bisa hidup bagi Allah? Karena dia menerima firman masuk ke dalam dia. Teman-teman, Roma 10:17 mengatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Untuk itu hari ini, kalau kita mau melawan iblis yang ada di dalam kita,
Mari terima firman Tuhan masuk ke dalam kita setiap hari. Mari kita kurangi mendengarkan lagu-lagu yang dari dunia ini. Mari kita kurangi menonton film-film. Mari kita kurangi mendengar gosip. Mari kita kurangi mendengar hal-hal yang tidak benar. Mari mendengar firman Tuhan. Sehingga iman timbul di dalam kita dan kita bisa mengalahkan iblis. Kalau tidak, kita akan hidup seperti Kain. Kita lanjut. Bagaimana Kain bisa jatuh? Yang pertama adalah Kain hidup menurut caranya sendiri, yang tadi sudah kita bahas. Ya kan? Dia mempersembahkan persembahan kepada Allah. Dia memberikan persembahan dari hasil tanahnya. Dan Habel juga mempersembahkan tapi dari ternak. Ya, teman-teman pasti sudah tahu ceritanya di sekolah minggu, ya kan? Tapi persembahan siapa yang diterima oleh Allah adalah persembahannya Habel. Lalu ada cerita, oh iya, persembahannya Kain ditolak karena sayurnya busuk-busuk. Atau mungkin, oh iya, persembahannya Kain diterima karena, persembahannya Kain ditolak karena dia persembahan sayurnya dikit. Atau mungkin dia persembahan sayur yang murah mungkin, ya kan? Dia tidak persembahkan sayur yang mahal. Banyak cerita yang berkembang. Tapi Alkitab tidak mencatat itu, teman-teman sekalian. Kenapa persembahan Kain ditolak, sementara persembahan Habel diterima? Karena Habel mengerjakan menurut cara Allah. Cara Allah untuk menutupi dosa adalah harus ada darah. Itulah mengapa Habel mempersembahkan kurban. Ya kan, mempersembahkan dari anak sulung kambing dombanya. Tetapi berbeda dengan Kain. Kain mempersembahkan dari hasil tanah. Allah betul dia mempersembahkan persembahan. Betul dia mempersembahkan kurban. Tapi itu bukan cara Allah. Itulah sebabnya topik kita sore hari ini perbuatan baik iblis. Teman-teman, mungkin kita bisa berbuat baik. Mungkin kita bisa melayani. Mungkin kita bisa apa yang kita sebut dengan kita melayani Allah. Tetapi hati-hati teman-teman sekalian. Kalau itu menurut cara kita sendiri, bukan cara Allah, maka itu juga akan ditolak oleh Allah. Haleluya. Mungkin ini sesuatu yang baru bagi kita. Wah, tidak apa-apa, saya mau melayani ini, melayani itu. Ya, tidak salah. Tapi mari kita berdoa, semoga sesuatu yang kita kerjakan bagi Allah, itu berasal dari Allah. Kalau tidak, sebaik apapun itu, ditolak oleh Allah. Apa yang tidak baik dari Kain? Dia mempersembahkan dari hasil tanah, hasil usahanya sendiri, keringatnya sendiri, tapi ditolak oleh Allah. Ini adalah perkara yang sangat serius. Semoga apa yang kita kerjakan, sesuatu yang baik yang kita kerjakan, bukan berasal dari diri kita sendiri ataupun dari iblis, tapi dari Allah. Kita maju terlebih dahulu, teman-teman boleh bertanya nanti kalau ada yang kurang jelas ya. Haleluya. Kita berdoa semoga Tuhan banyak berbicara secara pribadi kepada kita sore ini. Hasil dari Kain tidak mengikuti Allah. Ketika dia mulai jauh dari Allah, teman-teman, kalau manusia makin jauh dari Allah, dia pasti akan makin jatuh. Mari kita lihat. Setelah persembahan Kain yang berasal dari inisiatifnya sendiri, yang datang dari pikirannya sendiri, yang jelas-jelas sudah ada iblis di sana, dan dia tidak menerima firman, akhirnya dia menjadi marah. Ya kan? Naik pitam. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya atau ditolak oleh Allah. Lalu Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Teman-teman sekalian, bayangkan dia sedang melayani Allah loh. Dia sedang mempersembahkan loh. Dia sedang berdoa. Tapi kenapa dia bisa tiba-tiba jadi marah? Hari ini, kalau kita mengerjakan sesuatu yang bukan dari Allah, sebaik apapun itu, di dalam batin kita tidak akan ada damai sejahtera. Sebaik apapun pelayanan kita, sekuat apapun kita melayani, di dalam batin kita, yang ada hanyalah emosi, yang adalah hanyalah tidak puas, yang ada hanyalah kita cemburu, kita iri, akhirnya kita menjadi marah. Pernah kita merasa iri dalam pelayanan, teman-teman sekalian? Mungkin ada yang pernah merasakan hal yang sama. Kita sama-sama melayani, orang yang dipuji, orang yang lebih baik. Akhirnya kita merasa tidak damai, tidak senang, kecewa, putus asa, dan marah. Alkitab sangat tepat sekali dalam menggambarkan kehidupan kita. Puji Tuhan kita bisa mengenal kitab Kejadian pasal 4. Akhirnya Kain marah. Lalu akhirnya ujung dari marah apa? Ujung dari marah dia membunuh. Teman-teman sekalian, karena Kain marah.
Ya kan? Akhirnya dia dan Kejadian pasal 4 ini menggambarkan Kain bukan hanya membunuh tidak sengaja pukul dia, pukul Habel, tapi dia sudah melakukan pembunuhan berencana. Ayo kita pergi ke padang. Nah, lalu sampai di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu lalu membunuh dia. Kenapa Kain bisa membunuh adiknya sendiri? Dalam batinnya sudah tidak jelas, sudah gelap, marah. Jadi teman-teman hati-hati kalau kita marah, kita bisa membunuh banyak orang. Mungkin tidak dengan pisau ataupun pentung ya kan, tapi kita dengan perkataan kita, tanpa sadar kita menyinggung orang, tanpa sadar kita menyakiti orang dan kata-kata kita, tatapan mata kita mungkin lempar barang dan sebagainya. Kita mungkin tidak membunuh secara fisik, tapi kita bisa menyandung banyak orang. Semua adalah hasil dari marah. Marah hasil dari tidak mengikuti kehendak Allah. Tidak mengikuti kehendak Allah hasil dari iblis. Semua kesulitan dalam kehidupan kita berasal dari iblis. Kita harus berhati-hati. Dan Yohanes pasal 16 ayat 2 mengatakan, kamu dikucilkan bahkan akan datang saatnya. Setiap orang yang membunuh akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Teman-teman hati-hati. Hari ini kita sangat banyak dibutakan oleh iblis. Ya kan? Satu hari kelak banyak orang yang mengatakan dia membunuh. Dan itu terjadi ketika zamannya Paulus. Paulus mengerjakan sesuatu yang dia anggap baik. Paulus membunuh jemaat. Paulus membunuh orang-orang yang berseru pada nama Tuhan. Dan dia anggap itu benar. So, sudah teman-teman kenal Paulus? Paulus bukan orang yang tidak tahu Alkitab, teman-teman sekalian. Dia adalah orang yang berada di bawah didikan Gamaliel. Guru Alkitab tertop chair pada saat itu. Dia menguasai Taurat. Bahkan dalam Alkitab dia berani bersaksi. Dia mengerjakan hukum Taurat lebih baik daripada siapapun. Wah, artinya dia sudah punya firman Tuhan. Tetapi, dia masih mengerjakan sesuatu menurut pikirannya sendiri yang berasal dari iblis. Dan dia merasa dia berbakti bagi Allah. Hati-hati teman-teman. Iblis ada dalam pikiran kita. Apa yang kita anggap baik, kita langsung lakukan tanpa lihat prinsip di dalam Alkitab. Tanpa lihat teladan dalam Alkitab, kita bisa sama seperti Kain. Sebaik apapun pekerjaan kita, itu datangnya dari iblis. Sekalipun itu pelayanan, kita bisa lihat Kejadian pasal 4. Kain bukan lagi tidur-tiduran. Dia sedang mempersembahkan kurban. Dan Allah menolak persembahannya. Oh Tuhan, semoga kita bisa makin banyak datang pada Tuhan. Ya kan, kita bisa makin mengenal Tuhan dan mengenal firman-Nya, sehingga apa yang kita kerjakan sesuatu yang berasal dari Tuhan. Sebaik apapun itu, kalau bukan dari Tuhan, saya ulangi teman-teman, kalau bukan dari Tuhan, sumbernya hanya ada dua. Kalau bukan dari Tuhan, dari iblis. Sebaik apapun itu, datangnya dari iblis. Makanya kita perlu banyak-banyak melihat ke dalam firman Tuhan. Terakhir, jadi setelah Kain marah, Kain membunuh, terakhir apa? Dia berbohong. Bohong dia. Kejadian pasal 4 ayat 9 mengatakan, kita baca di screen-nya, bahwa firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Teman-teman, Allah di sini masih membuka pintu pertobatan bagi Kain. Tuhan masih nanya kan, di mana Habil adikmu itu? Kalau saya jadi Tuhan, saya tidak akan tanya-tanya lagi. Membunuh kan? Tapi Tuhan tidak. Hati Tuhan begitu besar. Hati Tuhan begitu lapang, teman-teman. Dia masih membuka pintu pertobatan, bahkan kepada Kain. Kalau Kain rendah hati, dia hanya akan bilang, aduh Tuhan, iya nih. Saya membunuh adik saya, Tuhan, karena persembahan saya tadi Tuhan tolak. Ampuni aku, Tuhan. Tapi Kain tidak. Karena iblis sudah masuk ke dalam dia. Dan dia membiarkan iblis menguasai dirinya. Akhirnya yang pertama dia sombong. Aku tidak tahu. Loh, padahal baru saja dia bilang sama Habel, bro, mari kita ke padang. Lalu Kain membunuh Habel. Tapi Tuhan tanya, di mana adikmu? Kain mengatakan, aku tidak tahu. Lalu apa? Setelah dia ngomong aku tidak tahu, dia lanjutkan kalimatnya dengan begitu sombong kepada Allah. Apakah aku penjaga adikku? Teman-teman sekalian, dosa membuat manusia menjadi sombong. Dan jangan lupa, sombong adalah, ingat 2 minggu yang lalu, haleluya, 2 minggu yang lalu kita membahas sombong adalah sifat dari iblis.
2 minggu yang lalu kita bisa melihat siapa orang yang sombong pertama kali dalam Alkitab adalah Lucifer. Ya kan, kita bisa melihat manifestasinya di tempat ini. Kain menjadi sombong. Itu adalah sifat dari siapa? Dari iblis. Serentetan peristiwa ini, marah, membunuh, sombong, adalah ekspresi siapa? Iblis. Teman-teman, iblis sudah ada dalam setiap manusia. Tidak heran, tidak ada yang mengajar anak kecil untuk berbohong. Mereka sudah jago berbohong. Ya kan? Tidak perlu kita diajari bagaimana step-step untuk sombong. Step 1, pamer. Step 2, posting. Step 3, cari like yang banyak. Tidak perlu. Kita bisa sombong dengan sendirinya. Termasuk saya. Makanya hidup manusia, kita hanya bisa merendah di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Oh Tuhan, semoga Tuhan berbicara kepada kita sore hari ini. Jadi prosesnya Kain jatuh adalah dia pertama bekerja menurut pikirannya sendiri, melayani, mengerjakan hal baik menurut pikirannya yang berasal dari iblis. Dia marah, dia membunuh, dia berbohong, puncaknya dia menjadi sombong dan menantang Allah. Emang saya jagain? Hati-hati teman-teman. Akibatnya apa? Akibat kejatuhan Kain. Tuhan, kita bisa melihat. 1, tanah tidak memberi hasil sepenuhnya. Kenapa hari ini orang kerja susah? Kejadian pasal 4. Bahkan sejak dari pasal 3. Ketika Tuhan mengatakan kepada Adam bahwa dari tanah engkau akan berpeluh mencari nafkah. Sampai hari ini. Kenapa hidup ini berat sekali, ya kan? Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Sampai dampaknya terasa sampai hari ini. 1 adalah tanah tidak memberi hasil sepenuhnya. Ya kan? Kain menjadi pelarian dan pengembara di bumi. Yang berikutnya, dia menjadi seorang pelarian. Yang ketiga, teman-teman, dia menjadi jauh dari Allah. Mari kita baca Kejadian pasal 4 ayat 16 sama-sama. Mic-nya tidak perlu di-unmute, kita baca di tempat kita masing-masing. Kejadian 4 ayatnya yang ke-16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Teman-teman, kita compare ya, kita bandingkan ayat ini dengan Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Teman-teman perhatikan kata Kain pergi dari hadapan Tuhan. Pergi dari hadapan menunjukkan tadinya Kain ada di hadapan Tuhan, di depan mukanya Tuhan. Ya kan? Lalu Kain deviate away, Kain pergi. Teman-teman sekalian, Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26 mengatakan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ini sangat umum ya di doa berkat, tapi inilah maknanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi, kalau kita ada di hadapan Tuhan, kita mendapatkan kasih karunia, kita mendapatkan terang, dan kita mendapatkan damai sejahtera. Ya kan? Kita mendapat kasih karunia, terang, damai, sejahtera. Jadi wajah Allah, ya kan, adalah Allah, bahkan adalah kehadiran Allah. Ya kan, di mana ada wajah Allah, di sana ada kehadiran Allah. Di mana ada kehadiran Allah, di sana ada damai sejahtera, ada kasih karunia, dan ada terang. Kenapa kita sehabis berbuat dosa, kita rasa tidak damai sejahtera? Karena kita sedang tidak di hadirat Allah. Kita sedang jauh dari Allah. Tidak ada di hadapan Allah. Dan tanpa ada di hadapan Allah, kita gelap. Kalau gelap, ya kita mengerjakan apa yang kita anggap benar. Sepertilah Kain. Hasil dari berbuat dosa adalah kita jauh dari Allah dan jauh dari hadapan Allah. Yang keempat, teman-teman, manusia makin jatuh. Ini akan kita bahas minggu depan. Yaitu mereka mulai menciptakan budaya yang tanpa Allah. Yang terjadi sampai hari ini. Pertama-tama mereka mulai membangun kota. Ya kan, dalam kitab Kejadian 4 ayat 17, Kain mendirikan satu kota. Mereka mulai mendirikan kota. Ya kan? Kumpulan mereka sendiri. Lalu yang kedua, manusia mencari hiburan karena Allah tidak mengisi manusia. Sehingga di dalam batin manusia ada sesuatu yang kosong, ada sesuatu yang hampa, yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun selain Allah sendiri. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Tapi manusia mulai membuat hiburan. Mereka mencari alat musik,
kan? Untuk memuaskan kekosongan itu, yang sampai hari ini pun tidak akan bisa terjadi. Hari ini alat musiknya sudah makin canggih, ya kan? Tapi toh juga tidak bisa memuaskan manusia. Lalu yang terakhir adalah mereka mulai membuat alat perang atau pertahanan. Orang mulai bertikai, orang mulai berperang, orang mulai ribut, orang mulai saling berperang satu dengan yang lain. Inilah hasil dari dosa. Allah tidak pernah menciptakan peperangan, Allah menciptakan damai sejahtera, memberikan damai sejahtera. Tetapi apa? Tetapi kejatuhan manusia membuat mereka mencari hal-hal yang bukan Allah. Hari ini pun sama. Kenapa kita suka akan hal-hal yang bukan Allah? Karena kita mencari sesuatu untuk mengisi kekosongan batin kita. Yang tidak akan pernah diisi oleh apapun dan siapapun yang sanggup mengisi selain Allah sendiri. Nah, minggu depan kita akan bahas. Ujungnya adalah manusia akan pelan-pelan menantang Allah. Ya kan? Jadi, kejatuhan manusia makin jatuh. Mungkin ada yang bertanya, kenapa BFV ini bahas iblis saja terus? Teman-teman, supaya kita tahu apa pekerjaan iblis dalam hari-hari kita. Kita tahu apa yang iblis mau coba rebut dari kita. Dan di sana kita bisa melawan iblis. Hari ini iblis adalah orang yang merusak banyak anak-anak Tuhan. Maka hari ini kita jangan seperti Kain. Sebaik apapun perbuatan kita, pastikan itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Baik, inilah slide yang terakhir. Teman-teman boleh bertanya bagi yang kurang paham, kurang jelas, bisa ditanyakan. Sebelumnya saya ajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu. Tuhan, kami hari ini tahu bahwa iblis telah ada di dalam hati, jiwa kami, pikiran kami, tekad dan emosi kami. Kami mudah marah, kami mudah menganggap sesuatu benar sesuai dengan pengetahuan kami. Bahkan kami mencoba untuk melayani Allah dengan cara manusia. Namun Tuhan terus buka mata kami. Tuhan karuniakan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dikau dengan benar. Dan bukalah mata kami agar kami bisa mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Buka mata kami Tuhan agar kami melayani bukan dengan cara kami tapi dengan cara Allah. Buka mata kami agar kami melakukan segala sesuatu yang baik. Bukan dari kami tetapi dari Allah. Ingatkan kami Tuhan bahwa kami tidak mau mengerjakan sesuatu sebaik apapun, sehebat apapun, semustika apapun, kalau itu bukan berasal dari Allah. Kami mau hidup kepada Allah. Kami mau mengerjakan semuanya dari Allah. Untuk itu mohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami hari demi hari. Agar apa yang kami kerjakan adalah hasil persekutuan kami dengan Allah. Apa yang kami bicarakan, status apa yang kami update, bantuan apa yang kami berikan, semuanya berasal dari persekutuan kami dengan Allah yang hidup. Sehingga Tuhan kami hari ini hidup diperkenan oleh Bapa, mengerjakan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik. Puji Tuhan. Teman-teman, semoga kita mengerjakan segala sesuatu dari, oleh, dan untuk Tuhan. Dan sebaik apapun itu, pastikanlah itu berasal dari Tuhan. Baik. Kita ada pertanyaan. Oke, ada beberapa. Satu. Sebentar ya, sebentar. Puji Tuhan. Ada pertanyaan yang pertama. Oke. Nah, pertanyaan pertama adalah dari saudara Williams. Ya, dari teman kita nama Williams. Kak, contoh manusia tidak jatuh dalam dosa. Kak, sorry. Kak, kalau contoh manusia tidak jatuh dalam dosa, apakah Tuhan Yesus tetap turun ke dunia? Iya, Kak. Jadi pertanyaannya adalah dia nanya, semisal manusia tidak jatuh dalam dosa, apakah Tuhan harus mati bagi mereka atau tetap datang ke bumi untuk mati dan menebus kita atau tidak? Jawabannya tetap harus. Kenapa? Karena Allah tetap harus menjadi isi dari manusia. Ketika dia harus menjadi isi dari manusia,
maka dia tidak bisa. Kalau Allah tiba-tiba mau masuk ke dalam kita, itu tidak bisa. Kenapa? Karena Allah itu kudus, Allah itu besar, dan manusia berdosa dan tidak kudus. Sehingga dalam perjanjian lama kita bisa melihat setiap kali manusia melihat Allah, manusia tidak boleh melihat Allah karena manusia bisa mati. Dalam kitab 2 Samuel, ketika Raja Daud memindahkan tabut masuk ke dalam Yerusalem, tanpa sadar ada orang yang memegang, bukan tanpa sadar ya, orang ini karena tabutnya mau jatuh, orang ini pegang, ya, di dalam 2 Samuel pasal 6, namanya Usa. Orang ini pegang, orang ini mati. Padahal dia mengerjakan sesuatu yang baik, menahan tabutnya biar tidak jatuh. Tetapi tabut itu melambangkan kehadiran Allah. Sehingga siapapun yang pegang, itu pasti mati. Karena Allah itu kudus. Dan manusia berdosa. Untuk itu, Allah perlu datang ke atas muka bumi. Datangnya dia ke atas muka bumi, menjadi seorang manusia, dia masih belum bisa masuk ke dalam kita. Ya kan? Bayangkan Anda apa bisa masuk ke dalam teman Anda? Tidak bisa. Tetapi, untuk itulah Yesus harus naik ke atas kayu salib dan mati. Dia bukan hanya sekedar menebus kita. Ingat, kematian Tuhan, Yesus di atas kayu salib, Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya sekedar menebus kita, tetapi dia juga menjadi roh yang memberikan hayat ketika dia bangkit. Dia menjadi roh yang memberikan kehidupan kepada manusia. Yohanes pasal 20 mengatakan Yesus menghembuskan rohnya kepada murid-murid. Supaya apa? Supaya kehendak Allah yang sebermula terlaksana, yaitu Allah masuk ke dalam manusia dan memenuhi manusia. Sehingga manusia bisa dua hal, mewakili dan juga mengekspresikan atau menampilkan Allah di dalam setiap kehidupan mereka. Lalu yang kedua juga, Tuhan juga di dalam kedatangannya ke atas muka bumi, ya toh, dia datang ya dia supaya dia bisa masuk ke dalam kita dan dia bisa mulai bekerja di dalam kita. Jadi meskipun orang merasa dirinya tidak berdosa dan tidak bersalah, iya, terserah. Tetapi Allah tetap harus masuk ke dalam dia. Begitupun dengan teman-teman sekalian, kalau Anda belum percaya pada Tuhan Yesus, Anda mungkin merasa saya baik-baik saja, saya tidak pernah bunuh orang, saya tidak pernah pukul orang, saya tidak pernah berbohong, tidak mencuri, tidak merugikan orang. Ya, itu baik. Tetapi sasaran Allah bukan supaya kita berbuat baik saja. Sasaran Allah adalah dia mau masuk ke dalam teman-teman dan saya. Supaya dia bisa hidup di dalam kita. Efesus pasal 3 ayat 17-18, dia bisa berumah di dalam kita. Sehingga kita bisa menampilkan dia. 2 Korintus 3:18. Kita bisa menampilkan apa adanya Allah. Dan mengalahkan musuhnya. Nah, itulah kehendak Allah. Jadi kalau kita jadi orang baik pun, kita masih jauh dari keinginan hati Allah. Kita jadi orang baik masih jauh dari kehendak Allah. Allah harus masuk ke dalam kita. Mau kita berdosa, mau kita tidak berdosa, Allah harus masuk ke dalam kita. Itulah kenapa dia harus tetap datang ke atas muka bumi bagi kita. Amin. Sekarang waktu saya maju dulu, nanti kalau belum jelas masih bisa ditanyakan. Sekarang pukul 18.44. Oke. Kita maju dulu. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan. Mohon beri contoh konkret perbuatan baik menurut Allah dan yang tidak menurut Allah. Amin. Mohon beri contoh perbuatan yang baik menurut Allah dan yang tidak menurut Allah. Puji Tuhan. Oke. Perbuatan baik yang tidak menurut Allah ya tadi, ya kan, yang Kain sedang kerjakan. Dari mana kita tahu yang dia kerjakan itu tidak menurut Allah? Karena tidak pernah di dalam Alkitab Allah menyuruh mempersembahkan mempersembahkan tumbuhan, ya kan, tidak ada, kan. Allah di dalam Alkitab itu menyuruh kita untuk mengerjakan sesuatu yang berasal dari Allah.
Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita bisa lihat prinsipnya di dalam Alkitab. Selain kita bisa melihat prinsip dalam Alkitab, hari ini Allah telah tinggal di dalam kita sebagai roh itu, yang tadi ditanya di pertanyaan pertama kan. Jadi hari ini ada roh yang tinggal di dalam kita. Dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-24, di sana dikatakan bahwa roh ini akan mengajarkan kita segala sesuatu. Baik itu perkara yang baik, ataupun perkara yang tidak baik. Roh ini mengajarkan kita segala sesuatu. Nah, lalu makanya hari ini kita harus hidup untuk bisa mengetahui mana perbuatan yang berasal dari Allah dan mana yang bukan. Kita harus hidup menurut pimpinan dari roh ini. Di mana ayatnya? Galatia pasal 5 ayat 16 mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hari ini keinginan daging pasti berlawanan dengan Allah. Makanya bagaimana supaya tidak menuruti keinginan daging, kita perlu hidup oleh roh. Ayat 18 mengatakan, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh Allah, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Artinya hari ini kuncinya adalah kita hidup menurut pimpinan roh yang ada di dalam kita. Kita bersyukur teman-teman, hari ini Tuhan kita tidak jauh. Tapi Tuhan kita ada bersama-sama dengan kita, di mana? Di dalam roh kita. Bagaimana saya bisa tahu ini dari Allah atau dari bukan? Ikutilah pimpinan roh yang ada di dalam teman-teman sekalian. Kalau kita mengikuti pimpinan roh ini, hasilnya adalah, masih dalam kitab Galatia, pasal 5 ayat 22, buah roh ialah hasil dari mengikuti roh. Ialah ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Bahkan kelemah lembutan dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kalau kita mau mengerjakan sesuatu yang berasal dari Allah, ikutilah pimpinan roh Allah yang sudah ada di dalam kita. Ikutilah perkataan Allah yang ada di dalam diri kita. Mungkin nanti akan tanya, dari mana kita tahu itu perkataan Allah atau bukan? Minggu lalu kita sudah jawab, yaitu Allah tidak pernah berlawanan dengan firman Tuhan. Kenapa Kain mempersembahkan sesuatu yang lain? Karena dia tidak mengikuti firman Tuhan. Hari ini, pembicaraan roh di dalam kita, pimpinan roh Allah di dalam kita, tidak akan pernah berlawanan dengan firman Tuhan. Jadi ini adalah warisan yang terbesar ya, kita punya roh Allah yang di luar, dan firman Tuhan yang ada di dalam kita. Haleluya. Kita maju ya. Nanti teman-teman masih boleh tanya bila kurang paham. Oke. Kita ada pertanyaan lagi, Kak, apakah tandanya? Apakah tandanya jika persembahan yang kita persembahkan tidak berkenan di hadapan Allah? Dan apakah tandanya jika persembahan kita sudah berkenan di hadapan Allah? Oke, kita bisa lihat jawabannya, kita bisa lihat di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru, kita bisa melihat ada satu contoh persembahan yang jelas-jelas, bahkan sangat clear, diterima oleh Allah. Yaitu ketika Yesus dibaptis. Teman-teman ingat, dalam kitab Matius pasal 17, boleh pasal 3 ayat 17, sambil teman-teman bisa buka Alkitabnya mungkin sambil kita jawab. Teman-teman bisa lihat di dalam kitab Kejadian, Matius pasal 3 ayat 17, di sana ada pembicaraan dari langit ya, dari surga. Ketika Yesus dibaptis, dia mempersembahkan dia mendapat perkenan dari Bapa. Bapa mengatakan, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Kepadanya lah aku berkenan. Jadi perkenan Bapa ada di atas diri anaknya, yaitu Yesus Kristus. Bukan hanya satu kali, pembicaraan yang kedua dalam kitab Matius pasal 17 ayat 5. Ini adalah kisah ketika murid-murid ada di atas gunung, bukit. Ketika mereka melihat Yesus berubah rupa. Nah, lalu di sana, Bapa kembali berbicara. Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Teman-teman, kalau orang tua kita bicara satu kali, itu serius. Kalau dia sudah bicara 2 kali, itu sangat-sangat serius. Mending kita perhatiin. Sama dengan perkara persembahan, 2 kali
Bapa berkata, dia hanya memperkenan bukan perkara yang lain. Perkenan Bapa, perkenan Allah, hanya ada di atas putranya, yaitu Yesus. Ya kan? Bapa tidak memperkenan Petrus, dia tidak memperkenan Paulus, dia hanya memperkenan Yesus. Nah, jadi hari ini, kalau kita mau diperkenan oleh Allah, kalau kita mau persembahan kita diperkenan oleh Allah, maka kita harus mempersembahkan Kristus sebagai persembahan yang sejati. Artinya, kita setiap hari perlu hidup bersama dengan Kristus dan tiap hari perlu memakan, menikmati, mengalami diri Kristus. Sehingga pelayanan kita, pujian penyembahan kita adalah hasil dari persekutuan kita dengan Tuhan. 1 Korintus 15:58 mengatakan bahwa kita perlu berjerilah dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya kan? Karena Tuhan hanya memperkenan Yesus. Ya kan? Untuk tiap hari kita harus bersatu dengan Yesus. Atau bersatu dengan roh itu yang ada dalam kita. Menikmati dia melalui firman. Punya waktu-waktu sendiri di dalam doa. Barulah persembahan kita terhitung di hadapan Allah. Dan pasti diperkenan Allah. Karena Allah yang sendiri yang mengatakan, dia hanya memperkenan Yesus. Maka kalau hari ini kita punya persekutuan dengan Yesus, ya kan, melalui kehidupan kita sehari-hari ada doa, ada firman, ada pujian penyembahan, dalam persekutuan kita dengan Tuhan, maka akan diperkenan. Apa buktinya kita punya persekutuan dengan Tuhan? Bukti kita punya persekutuan dengan Tuhan adalah kitab Galatia pasal 2, ayatnya yang ke-20. Ini ayat yang sangat banyak dibahas. Paulus mengatakan, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bukti dari kita punya persekutuan dengan Tuhan adalah bukan lagi aku hidup, tapi Tuhan, Kristus yang hidup di dalam aku. Teman-teman, kalau Kristus sudah hidup dalam kita, Efesus 3 mengatakan dia berumah dalam kita, maka apa? Perkataan kita, perbuatan kita, persembahan kita, pujian kita, bukan lagi berasal dari diri kita sendiri, tapi berasal dari Dia yang ada di dalam kita. Haleluya. Kenapa Kain gagal? Karena dia mengerjakannya dari dirinya sendiri. Kenapa Habel berhasil diterima oleh Allah? Karena Habel menuruti Allah. Menuruti cara Allah. Bayangkan, ketika zamannya Habel, Allah masih di luar. Bahkan Allah masih jauh dari manusia. Tapi hari ini teman-teman sekalian, Allah sudah menjadi roh, telah tinggal di dalam kita. Haleluya. Sehingga hari ini bukan lagi jauh dari Allah, tapi kita sudah bersatu dengan Allah. Galatia 2:20 adalah membiarkan Allah leluasa berbicara di dalam kita, bergerak dalam kita, dan hidup melalui kita. Puji Tuhan. Itulah jalan supaya persembahan kita diterima oleh Allah. Kita tidak perlu penasaran juga, ini persembahan saya diterima apa tidak ya? Ini persembahan saya, Tuhan, kalau ini ada asapnya ini naik atau turun asapnya ini? Teman-teman sekalian, kita mungkin belum terlalu peka atas perkara tersebut. Tapi satu hal yang kita tahu, jalan supaya diterima adalah apa? Adalah hidup bersama dengan Kristus. Sampai bukan lagi aku hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika Anda ujian, Anda tidak perlu pusing. Saya lulus atau tidak ya? Yang Anda perlu pusing adalah bagaimana supaya saya lulus. Sama. Persembahan kita diterima atau tidak, itu nomor 2. Nomor 1 adalah bagaimana kita hidup bersama Tuhan dan memastikan kalau kita hidup bersama Tuhan, persembahan kita akan diterima oleh Tuhan. Maju dikit. Indikator dari persembahan kita juga diterima oleh Tuhan, ya adalah tadi, apapun yang kita kerjakan, kita ada di dalam damai sejahtera. Kan karena kalau tidak, kita akan seperti Kain, marah, terus membunuh, lalu berbohong. Tapi kalau kita mengerjakan sesuatu dari Tuhan, setelah mengerjakan itu, kita rasa damai. Karena itu adalah hasil dari kita hidup bersama dengan Tuhan. Oke, maju. Dari Adi. Puji Tuhan. Bagaimana cara mengetahui apa yang kita kerjakan saat ini sudah merupakan kehendak Allah? Mohon berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sangat praktikal sekali pertanyaannya. Bagaimana cara kita mengetahui? Indikatornya adalah apakah sudah ada, tadi kan kita bahas kitab Galatia, yaitu hasil dari kita mengerjakan sesuatu menurut pimpinan roh itu,
adalah adanya buah-buah roh. Adanya buah roh ya, bukan buah-buah roh. Alkitab hanya tulis buah roh yang dihasilkan. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Nah, jadi indikator sesuatu yang diterima oleh kita diterima, persembahan kita diterima oleh Tuhan adalah apakah itu menghasilkan kasih, ya kan? Atau apakah itu menghasilkan sukacita? Apakah yang Anda perbuat menghasilkan damai sejahtera? Atau apakah Anda setelah mengerjakan itu justru jadi marah dan tidak sabar? Nah, teman-teman, semua itu bisa kelihatan kalau kalau yang kita kerjakan itu persembahan kita berasal dari Allah, pekerjaan kita berasal dari Allah atau tidak. Mungkin Anda melayani Tuhan, ya toh? Tapi pulang-pulang kok jadinya marah. Tidak ada yang salah dengan melayaninya. Tapi sumber dari pelayanan kita mungkin bukan berasal dari Tuhan. Karena habis melayani tuh kita jadinya marah. Nah, ya kan? Hari ini juga firman Allah akan terus memimpin kita. Ya kan? Kalau hari ini kita hidup menurut firman Tuhan, ya toh, kita hidup menurut firman Tuhan, maka hari ini kita pasti akan ada buah-buah roh yang kita hasilkan. Ada buah roh yang kita terima. Yohanes pasal 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63 berkata bahwa perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Artinya hari ini bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan pimpinan roh? Adalah terimalah firman setiap hari. Wah, Bible for Youth ini memang hanya seminggu sekali. Tapi saya berharap teman-teman Anda di rumah, terimalah firman Tuhan setiap hari. Dengan kita menerima firman Tuhan setiap hari, di sanalah kita mendapatkan pimpinan. Dengan kita menerima firman Tuhan setiap hari, di sanalah pasti Tuhan menuntun jalan penghidupan kita. Sehingga hari ini kita bukan lagi hidup menurut sesuatu yang mati seperti Kain. Tapi kita hidup menurut roh itu. Nah, yang kedua, teman-teman sekalian, kita bisa melihat pengalamannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, contoh ya, pengalaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita lihat contohnya Habel. Habel itu mempersembahkan domba sebagai kurban karena dia tahu pasti dari Adam dan Hawa pasti beritahu bahwa dulu mereka pernah mencoba menutupi dosa dengan daun pohon ara, menutupi ketelanjangan dengan daun, ya kan? Maka Habel tahu bahwa cara ini bukan berasal dari Allah, ya kan? Cara ini bukan punyanya Allah, tetapi hanya hewan yang disembelih, adanya kurban, baru bisa menutupi ketelanjangan manusia yang jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya Habel itu beternak. Nah, Habel melihat wahyu ini. Habel melihat perkara ini, tapi Kain tidak melihat. Nah, makanya hari ini teman-teman kita kenapa bisa kekurangan mengerjakan hal-hal yang berasal dari Allah? Karena kita tidak menerima wahyu. Wahyu, teman-teman, hanya datang dari Allah. Wahyu tidak datang dari tempat lain. Ya toh, wahyu tidak datang dari pohon, wahyu tidak datang dari mana-mana. Tapi wahyu atau pembicaraan Allah datang hanya dalam firman Tuhan. Mazmur mengatakan bila tersingkap firman memberi terang. Ya kan? Dan ketika kita menerima wahyu ini, teman-teman kita akan mengerjakan sesuai dengan kehendak Allah. Perkara wahyu, sedikit kita balik. Perkara wahyu sudah kita bahas di episode yang keberapa ya? Bible for Youth itu. Kita bahas ketika membuktikan bahwa firman Allah itu berguna bagi kita. Mungkin kita banyak baca Alkitab, atau kita banyak baca firman Tuhan, tapi kita tidak dapat apa-apa. Kita baca firman Tuhan, tapi kok kita masih mengerjakan sesuatu yang berasal dari kita. Tidak kayak Paulus di Galatia 20, yaitu bukan lagi aku hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Kenapa itu? Nah, satu, kita melihat di salah satu feed di Instagram, kalau tidak hari Selasa itu hari Kamis, bahwa pikiran manusia ditutupi oleh iblis. Sehingga sulit menerima firman. Itulah Kain. Tetapi yang kedua adalah firman Tuhan tidak terwahyukan. Atau firman Tuhan tidak dihembuskan kepada kita. Sehingga firman kita tidak ada perubahan. Tapi kiranya kita berdoa sebelum kita buka Alkitab kita berdoa.
Mohon roh, hikmat, dan wahyu untuk bisa mengenal firman Tuhan. Kita mohon roh, hikmat, dan wahyu untuk mendapatkan Allah melalui Alkitab. Nah, jadi teman-teman mulai besok, mari kita sama-sama belajar. Sebelum kita buka Alkitab kita pastikan satu, kita tidak ngantuk. Dua, silent handphone kita, ya kan? Supaya tidak ada gangguan. Yang ketiga, mari berdoa. Tuhan, berikanlah aku roh, hikmat, dan wahyu. Ini bukan doa yang saya ajarkan, teman-teman. Doa ini ada dalam kitab Efesus, pasal yang pertama, mulai dari ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Paulus mendorong kita untuk berdoa, berikanlah roh, hikmat, dan wahyu. Bahkan agar mata kita dibuka, supaya kita bisa mengerti. Nah, teman-teman, kalau kita mau mengerti firman, kalau kita mau mengikuti sesuatu yang dari Allah, berdoalah doa yang demikian. Mulai mungkin malam ini atau besok, berdoalah demikian, supaya Allah bisa mewahyukan kehendaknya kepada teman-teman sekalian. Terakhir, halo Kak, dalam pelayanan apa bedanya melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan? Wow, bagus ya pertanyaannya. Apa bedanya melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan? Baik, melayani Tuhan adalah kita melayani personanya Tuhan, yaitu kita melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan secara langsung. Tapi kalau kita melayani pekerjaan Tuhan adalah kita melayani apa yang ingin Tuhan kerjakan di dalam rencananya. Ya kan? Teman-teman sekalian, contohnya, hari ini kita melayani pekerjaan Tuhan. Hari ini Tuhan mau apa? Kita tahu hari ini Tuhan mau, contohnya dalam kitab 1 Timotius pasal berapa? 2 ayat 4. Yaitu Tuhan mau semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan yang penuh akan kebenaran. Nah, kita melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga status kita, postingan kita, atau sharing kita semuanya adalah perkara yang rohani. Semuanya adalah ayat-ayat Alkitab. Karena kita melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan mau orang diselamatkan, oke, kita melayani pekerjaan itu. Saya sharing ayat. Saya bagikan podcast ayat. Ya kan? Karena kita melayani pekerjaan Tuhan. Tapi ketika kita langsung melayani Tuhan, adalah kita datang kepada Tuhan setiap hari dalam seluruh penghidupan kita. Ya kan? Kita banyak-banyak bukan mengerjakan hal-hal yang di luar, ya kan? Tapi kita banyak bersekutu dengan Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya kita mengerjakan ini dan itu, tapi melayani Tuhan adalah kita punya persekutuan yang pribadi dengan Tuhan. Mungkin ini baru Anda dengar, baru kita dengar hal-hal yang baru bagi kita. Konsep kita mungkin adalah, oh saya melayani Tuhan adalah buat ini, buat itu. Ya, itu bisa melayani pekerjaan Tuhan. Tapi melayani Tuhan adalah kita punya persekutuan dengan Tuhan. Kita punya waktu dengan Tuhan. Ini pokok bahasan yang cukup penting. Mungkin kita akan bahas kalau tidak di meeting seperti ini, kita mungkin akan bahas di feed di Instagram. Kita akan bahas apa itu melayani Allah dan apa itu melayani pekerjaan Allah. Apa itu melayani Allah dan apa itu melayani bait Allah. Nah, jadi ada hal-hal yang berbeda dalam Alkitab. Baik, sangat penting sekali supaya kita tahu bahwa kita bukan hanya sibuk di luar, sibuk ini dan itu, tapi kita juga perlu punya sesuatu persekutuan hubungan dengan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan perkenan, yaitu kita ada di hadapannya, kita ada di hadiratnya. Lalu mana yang lebih penting? Melayani Allah atau melayani pekerjaan Allah? Jawabannya dua-duanya penting. Haleluya. Dua-duanya penting. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut soal ini, kita bisa nanti baca buku bersama, karena nanti kan ada grup. Nanti ada grup, saya akan masukkan teman-teman bagi yang mau, akan dimasukkan ke dalam grup. Sudah ada beberapa yang WhatsApp saya tadi. Kalau ada yang belum sempat, bisa DM di Instagram atau di WhatsApp juga. Supaya kita bisa membahas lebih jauh perkara ini. Baik sekali, pertanyaan penutup ini sangat baik. Jangan sampai kita melayani Allah, tapi tidak melayani bait. Atau kita melayani bait, tapi tidak melayani Allah. Dua-duanya penting. Jangan sampai kita sibuk-sibuk, tapi ditanya sudah pernah baca Alkitab tamat? Belum. Kita mungkin jadi gitaris sana-sini, ya kan? Ibadah seminggu 10 kali, kita main 10 kali. Tapi kita ditanya, baca Alkitab sudah berapa kali? Aduh, belum baca. Hari ini ada doa belum? Belum doa. Kitab Mazmur di mana? Perjanjian baru. Nah,
Itu mungkin kita melayani pekerjaan Tuhan, tapi kita tidak melayani Allah. Atau mungkin ada orang yang baca Alkitab setiap hari. Wow, baca Alkitab terus. Tapi terhadap teman-temannya, dia suka marah, suka menyinggung, ya kan, tidak melayani. Nah, itu tidak seimbang juga. Jadi hari ini, puji Tuhan, kita perlu dua-duanya. Nah, itulah pertanyaan yang terakhir. Mungkin masih banyak pertanyaan bisa ditanyakan di WhatsApp group ataupun juga di DM, di direct message Instagram. Kita bersyukur. Oke, kalau ada grup, mohon invite saya. Oke, puji Tuhan kita akan invite teman-teman. Bagi yang belum terinvite sampai malam nanti, bisa DM di Instagram atau hubungi di WhatsApp di nomor yang ada di undangan itu, di flyers yang kita bagikan, supaya teman-teman bisa masuk ke dalam grup. Tujuannya adalah supaya kita bisa penuntutan bersama, ada diskusi bersama, sehingga hari-hari kita minimal ada beberapa menit terisi oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan merahmati kita, teman-teman sekalian. Sampai bertemu lagi minggu depan. Tiap hari kita akan post sesuatu yang bisa membantu teman-teman sekalian untuk lebih dalam mengenal firman Tuhan. Tuhan berkati kita, sampai jumpa lagi minggu depan. Shalom. Haleluya. Thank you sudah hadir. Tuhan berkati. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Sampai jumpa, Tuhan berkati ya. Sampai ketemu di Instagram ataupun di WhatsApp group. Mari.